Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman rahimani rahimakumullah taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih memberikan hidayah kepada kita, petunjuk dan inayahnya kepada kita untuk terus istiqomah melaksanakan salah satu rutinitas kita sebagai seorang lelaki rijal, yakni menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kita berdoa semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah pada umumnya. Marilah bersama-sama kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwalah nantinya sebagai bekal terbaik yang akan kita bawa di hadapannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian wahai manusia, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Setiap kita pasti mengharapkan ketentraman, kesenangan. Dalam mustalahat syar'iyyah bahwa kebahagiaan diistilahkan dengan as-sa'adah. Kebahagiaan diistilahkan dengan as-sa'adah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Dalam realitanya seseorang kebanyakan mereka hidup di dunia hanya mencari as-sa'adah ad-dunyawiyah, kebahagiaan yang notabene-nya hanyalah orientasi dunia saja. Namun kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin dijelaskan dan diatur oleh Allah dan Rasulnya bahwa as-sa'adah yang kita harapkan, kebahagiaan yang kita idam-idamkan adalah lebih jauh, lebih besar daripada itu, yakni adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Ada 5 hal, ada 5 kunci yang dijelaskan oleh para ulama agar kita senantiasa mendapatkan as-sa'adah al-haqiqiyah, as-sa'adah al-ukhrawiyah, kebahagiaan di surganya. Yang pertama adalah ta'atullah wa rasulihi. Senantiasa kita taat, patuh, tunduk terhadap apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan.
Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan perintah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya banyak menjelaskan larangan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka kita seyogyanya sebagai seorang muslim senantiasa melaksanakan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah perintahkan dan jelaskan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Karena apa? Taat merupakan ciri sebagai orang yang beriman. Taat merupakan ciri seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikan solusi kehidupan, dan akan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah makhraja, jalan keluar yang bisa menjadikan kita bahagia, dan makhraja itu adalah bisa diperoleh dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara sebab-sebab kita bahagia adalah senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Mengingat Allah tidak sebatas lisan dengan mengucapkan kalimat thayyibah, namun lebih daripada itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan merenungi segala apa yang terjadi, kemudian dikaitkan peristiwa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar zikrul lisaniyah, namun pun juga zikrul kauniyah. Kita mengamati, kita menganalisa, kita melihat lingkungan, peristiwa, kejadian di sekitar kita, kemudian kita hubungkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya di surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Hanyalah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menyebabkan hati kita tenang. Ma'asyiral muslimin, dhuyufur rahman, rahimani wa rahimakumullah taala. Di antara yang lainnya yang ketiga, yaitu kita bertaubat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba pasti memiliki salah. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Setiap kita pasti pernah berbuat khilaf. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun." Yang artinya adalah setiap bani Adam pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat khilaf, dan sebaik-baik mereka yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dosa merupakan penghalang kebahagiaan. Maksiat merupakan penghalang ketenangan. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, maka kegundahan di dalam hati kita akan semakin banyak. Dosa-dosa yang tertumpuk di dalam hati kita akan menyebabkan kita sulit menemukan kebahagiaan kita. Akan terasa berat mencari kebahagiaan. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk bersegera bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat. Yang artinya, dan bersegerlah kalian wahai manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara yang menjadi penyebab kebahagiaan adalah ilmu. Ma'asyiral muslimin, ilmu adalah cahaya, ilmu adalah lentera yang mampu menenangkan hati kita. Dikala kita gundah gulana, maka dengan ilmu itu menjadi obat hati kita.
Maka di antara antum ayuhat thalabah, siapapun ketika kalian di pondok merasa gundah gulana, maka jangan lupakan ilmu kalian, murojaah kembali ilmu kalian, belajar lagi, membaca lagi dan seterusnya. Insya Allah itu adalah cara untuk kita untuk menyebabkan hati kita bahagia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Yang artinya adalah tidaklah seorang muslim berkumpul bermajelis ilmu melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan as-sakinah, ketenangan dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian yang terakhir, di antara upaya menyebabkan menghadirkan kebahagiaan dalam hati kita adalah dengan senantiasa kita menolong sesama kita. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam pertolongan seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Manakala kita melihat ada teman kita berada dalam kesulitan, maka siokyanya kita selaku teman membantunya. Manakala ada tetangga kita yang tersakiti, yang terzalimi, maka kita selaku umat Islam, tugas kita adalah membantu saudara kita, membantu tetangga kita. Karena dengan membantu tetangga kita, saudara kita, itulah yang akan menyebabkan kita bahagia. Seorang yang rajin membantu pasti dirinya adalah orang yang paling bahagia. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita amalkan 5 hal tadi. Mudah-mudahan 5 hal tadi jadikan kita asbab kebahagiaan kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim.